Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Panggil saja namaku Abang. Saya akan memberikan ilmu kepada kalian tentang ulama-ulama Indonesia yang berkarismatik. Tapi jangan lupa di subscribe ya dan di like teman-teman. Mari, let's go. Yang pertama ialah Kiai Agung Muhammad Besari, berasal dari Caruban, Madiun, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Anom Besari dari Kuncen, Caruban, Madiun. Kiai Agung Besari mempunyai 9 putra dan putri. Salah satunya yaitu bernama Zainal Abidin yang diambil menantu oleh Raja Selarong dari Malaysia. Di waktu masih muda, Kiai Agung Besari bersama adiknya Nur Sadik berguru kepada Kiai Danapura, yaitu seorang ulama besar yang tinggal di sebelah tengah kota Ponorogo. Kiai Danapura adalah keturunan dari Sunan Tembak. Ki Agung Besari bersama adiknya belajar ke Kiai Danapura selama 4 tahun. Setelah belajar ke Kiai Danapura, Ki Ageng Besari bersama adiknya melanjutkan perjalanannya untuk belajar ilmu sampai keliling daerah Ponorogo. Setelah berkeliling Ponorogo, Kiai Ageng Besari beserta adiknya singgah di Mantuk, Madisan. Di sana mereka bertemu dengan Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim adalah kiai berkarismatik. Tidak berlangsung lama, rupa-rupanya Kiai Nur Salim tertarik dengan kepribadian Ki Agung Muhammad Besari, sehingga oleh Kiai Nur Salim ia dikawinkan dengan putri sulungnya. Setelah menikah, Ki Agung Muhammad Besari memboyong istrinya ke pesantren Kiai Danapura. Di sana mereka tinggal selama 1 tahun. Setelah itu mereka disarankan oleh Kiai Danapura untuk membuka tanah di seberang timur sungai yang kemudian diberi nama Tegal. Sebelum mendirikan pondok pesantren Tegal Sari, Kiai Agung Muhammad Besari beruzlah atau meninggalkan keramaian. Ia bertahun-tahun tinggal menyendiri dan mengasingkan diri di daerah yang terletak di kaki Gunung Wilis. Dalam kesepiannya dan jauh dari keramaian, ia hanya makan akar-akaran dan mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah semata. Setelah itu berdatanglah kerabat-kerabat beliau untuk menetap di sana. Ia lalu mengajarkan membaca Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Lambat laun pengikutnya bertambah banyak, sehingga tempat pertapaan itu berkembang menjadi desa yang diberi nama Tegal Sari. Ketokohan Ki Ageng Muhammad Besari bukan hanya diakui oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga para pembesar kerajaan, karena Kiai Muhammad Besari sering membantu para kerajaan di daerah Tegal Sari. Dan pada saat pondok pesantren Tegal Sari mulai berdiri kokoh, mulai berkembang, dan banyak para santri berdatangan dari berbagai daerah, Kiai Agung Muhammad Besari dipanggil untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1773 Masehi. Yang kedua, Syekhona Khalil bin Abdul Latif, Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil lahir hari Selasa 11 Jumadil Tsani 1235 Hijriah atau 1820 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Latif, seorang kiai di kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Kiai Abdul Latif yaitu lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Khalil. Kiai Abdul Latif sangat berharap kepada anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat dan sebagai penerus dari nenek moyangnya. Di saat Muhammad Khalil mulai beranjak dewasa, beliau mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850. Muhammad Khalil muda berguru pada Kiai Muhammad Nur di pesantren Langitan. Lalu setelah dari pesantren Langitan, Kiai Khalil nyantri ke pesantren Canggaan Bangil, Pasuruan. Dari sini Muhammad Khalil pindah lagi ke pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Selama di Kebon Candi, Khalil juga belajar kepada Kiai Nur Hasan yang masih terhitung keluarganya di Sidogiri. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tapi untuk mendapatkan ilmu, Muhammad Khalil rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin, dan ini dilakukannya hingga di dalam perjalanan itu khatam berkali-kali. Selama nyantri, Muhammad Khalil menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Oleh karena itu, selama nyantri di Sidogiri, ia tinggal di Kebon Candi agar bisa menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah ia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tahun 1849 Masehi, ketika berusia 24 tahun, Muhammad Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, Muhammad Khalil sempat dinikahi dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lora Putih. Ongkos pelayaran ke Mekah ia bayar dari tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan selama di pelayaran, konon Muhammad Khalil lebih banyak berpuasa. Ini dilakukan bukan untuk menghemat uang, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Kebiasaan hidup prihatin diteruskannya di tanah Arab. Sepulangnya dari tanah Arab, Muhammad Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal tersebut secara serasi. Ia juga dikenal sebagai seorang hafiz, hafal Al-Quran 30 juz,
hingga akhirnya ia mampu mendirikan sebuah pesantren di daerah Cangkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya Siti Khotimah dinikahkan dengan Kiai Muntaha, keponakannya sendiri, pesantren tersebut kemudian diserahkan kepada menantunya. Kiai Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi dari daerah Kedamangan yang berjarak sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama. Konon santri pertama yang datang dari Jawa tercatat yaitu Hashim Asy'ari dari Jombang. Kiai Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat atau nahwu dan sharaf, ia juga dikenal sebagai orang yang waskito, weruh sakdurunge winarah atau tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Kiai Khalil wafat pada tahun 1343 Hijriah atau 1925 Masehi pada 29 Ramadan di usia 91 tahun. Untuk karomah-karomah beliau akan dijelaskan pada video berikutnya. Yang ketiga yaitu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi bernama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di Banten, Jawa Barat, dan dibesarkan di keluarga muslim. Ayahnya bernama Kiai Umar bin Arabi, seorang penghulu, ulama, dan pemimpin masjid dan pendidikan Islam di Tangerang, Banten. Ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tangerang. Syekh Nawawi adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Dari silsilah Syekh Nawawi keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Syekh Nawawi dan saudara-saudaranya diajarkan langsung oleh ayahnya, yaitu meliputi ilmu dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tafsir. Setelah belajar kepada ayahnya, Syekh Nawawi melanjutkan menggali ilmunya kepada Kiai Sahal. Beliau adalah ulama Banten yang terkenal pada saat itu. Setelah itu, Syekh Nawawi belajar lagi ke Raden Haji Yusuf di Purwakarta. Setelah itu, Syekh Nawawi beserta saudaranya pulang ke rumah. Tidak lama, Syekh Nawawi ingin belajar ke Mekah dan beliau berangkat ke Mekah. Saat di Mekah, Syekh Nawawi belajar di beberapa ulama di Masjidil Haram, dan di Mekah juga Syekh Nawawi menunaikan haji. Dan Syekh Nawawi belajar di Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Dan
Setelah menimba ilmu di kota Arab, Syekh Nawawi pulang ke tanah air. Di saat pulang ke tanah air, Syekh Nawawi sempat belajar di Syekh Kuro Gurawang. Kemudian Syekh Nawawi pulang, dan di saat Syekh Nawawi mengurus pondok milik ayahnya, banyak perkembangan yang terjadi di pondoknya, yaitu banyak forum ilmiah, diskusi atau seminar dalam membahas masalah-masalah agama. Beliau sangat piawai dan pandai tentang hal masalah agama. Kepandaiannya Syekh Nawawi menjawab tentang soal-soal itu berakibat semakin diakui dan namanya semakin tersohor di kalangan masyarakat Banten, dan banyak santri yang ingin belajar ke Syekh Nawawi sampai pondok tidak bisa menerima, dan Syekh Nawawi membangun pondok di sekitar pesisir, dan Syekh Nawawi membangun masjid, dan masjid popularitasnya semakin terdengar oleh penjajah Belanda. Pada tahun 1855 Masehi, setelah merasa tidak betah di kampungnya dan Syekh Nawawi tidak mau berdamai sama Belanda dan tidak mau menjadi pegawai orang zalim di sana, akhirnya Syekh Nawawi kembali ke kota Mekah. Di sana Syekh Nawawi belajar dan mengajar dan menjadi imam dan mengarang atau menulis buku dan beraktivitas di bidang keilmuan. Dan Syekh Nawawi terkenal dengan julukan beliau, yaitu sebagai Bapak Kitab Kuning, karena beliau orang pertama yang menulis kitab kuning yang berbahasa Indonesia. Beliau juga mengajar dan menjadi imam di Masjidil Haram. Intelektualitasnya bersifat internasional. Beliau wafat pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi pada tanggal 25 Syawal. Beliau dimakamkan di Ma'la, dan beliau makamnya berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Oke guys, cukup sampai di sini saja. Saya akan teruskan di next video. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Oke.